Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Allah Bapa kami yang selalu menyertai dan memelihara hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh yang daripada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, terkadang jalan dan rencana Tuhan tidak sama dengan jalan dan rencana manusia. Sebab di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Teks ini mengatakan dengan jelas bahwa tidak selamanya jalan Tuhan, rencana Tuhan seperti yang dibayangkan dan yang diharapkan oleh manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang percaya jika
Tuhan, jalan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan di dalam kehidupannya. Tentu ada berbagai respon terhadap hal ini. Sebagian orang ada yang tetap mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa itulah yang terbaik dalam hidupnya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh, dia mengimani bahwa itulah jalan Tuhan, itulah rencana Tuhan, dan dia mengimani itulah pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya orang yang seperti ini akan sanggup bersyukur kepada Tuhan. Apapun peristiwa, apapun yang dia alami, yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Namun, tidak sedikit juga orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan, jika ternyata rencananya, harapannya, tujuannya tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya, kalau kita mau jujur di dalam hidup kita secara iman, bahwa ternyata jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Jalan Tuhan itu tidak pernah menyesatkan hidup kita. Jalan Tuhan dan rencana Tuhan pasti adalah rencana yang selalu terbaik kepada manusia. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita tidak mampu memahami setiap rencana dan jalan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya hari ini kita mengalami penderitaan. Kita sering tidak memahami apa maksud dari penderitaan yang kita alami. Misalnya hari ini kita mengalami kegagalan. Kita tidak memahami apa maksud dari sebuah kegagalan ini. Padahal kalau kita melihat secara iman kita kepada Tuhan, kita akan bisa mengerti dalam sebuah peristiwa, dalam setiap kejadian, Tuhan izinkan itu terjadi agar kita mengerti apa itu jalan dan rencana Tuhan. Maka saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk memahami jalan Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali. Ada seorang pria yang sudah paruh baya. Dia menerima tiket gratis, tiket pesawat terbang secara gratis. Nah, ketika dia menerima tiket gratis ini, dia sangat bersukacita sekali. Hatinya sangat senang sekali. Kenapa? Karena inilah yang perdana dia naik pesawat. Karena sebelumnya dia belum pernah naik pesawat. Karena itu adalah tiket gratis, maka dapat kita bayangkan bagaimana sukacita yang terjadi dalam hidupnya. Dan pada suatu hari, saat jadwal penerbangan pesawat itu sudah ditetapkan, dia berangkat dari rumahnya dengan penuh sukacita. Dia memesan sebuah taksi untuk berangkat ke bandara. Tetapi di tengah-tengah perjalanan apa yang terjadi? Ternyata jalan pada saat itu begitu macet, begitu padat sekali. Lalu di dalam hatinya sudah mulai tumbuh sungut-sungut kepada Tuhan. Ini kesempatan bagiku untuk naik pesawat. Kenapa meski sekarang jalan ini harus macet? Dan setelah jalan macet itu selesai, dan sebelum sampai di bandara, apa yang terjadi? Ternyata ban mobil, ban taksi yang dia naiki kempes di tengah jalan. Lalu amarahnya pun mulai bangkit kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak izinkan aku naik pesawat?
Kenapa ban mobil ini harus pecah, harus kempes di tengah jalan? Kalau ini kempes, saya akan telat sampai ke bandara. Maka saya tidak akan ikut di dalam pesawat itu. Lalu setelah itu, akhirnya ban mobil yang dia tumpangi selesai, dan dia pun ikut dengan mobil itu ke bandara. Tetapi sampai di bandara, apa yang terjadi? Ternyata pesawat yang dia tumpangi telah berangkat karena dia sudah telat di dalam perjalanannya. Maka ketika melihat itu, mengalami itu, amarah dan emosinya memuncak. Dia berteriak sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak adil. Ini kesempatan bagiku naik pesawat. Tetapi kenapa aku harus mengalami berbagai rintangan sehingga aku harus telat di bandara ini?" Wah, dia marah-marah kepada supir, bahkan kepada orang-orang yang ada di bandara pada saat itu, karena dia gagal naik pesawat. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah 15 menit pesawat itu terbang, ternyata pesawat itu jatuh dan semua orang yang di dalam pesawat itu meninggal. Maka setelah mendengarkan itu, apa respon yang terjadi dari pria paruh baya ini? Maka dia berkata dalam hatinya, "Syukurlah aku telah tidak masuk ke dalam pesawat. Syukurlah ban mobil yang saya tumpangi itu kempes. Syukurlah jalan macet sehingga aku tidak ikut dalam pesawat itu. Syukurlah kepada Tuhan." Nah, ternyata apa yang dia katakan saat itu sudah mulai terbalik. Kalau awalnya dia bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia bersyukur kepada Tuhan. Ternyata itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupannya. Tetapi dari ilustrasi ini kita bisa belajar bahwa yang pertama kita anggap sebuah kegagalan sebagai sebuah kesialan di dalam hidup, ternyata dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan hidup kita. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa pada dasarnya jalan Allah, rencana Allah selalu yang terbaik bagi manusia. Maka di dalam firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama juga melihat apa itu rencana dan visi Allah di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus di dalam teks ini, Anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli kepala Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Inilah visi dan rencana Allah kepada manusia. Allah memberikan kemenangan, keselamatan kepada manusia bukan dengan jalan yang mudah, bukan dengan jalan yang dipikirkan oleh manusia, tetapi dengan jalan pengorbanan. Ditolak, disiksa, ditangkap, disalibkan, dan dibunuh. Itulah rencana Allah, jalan derita untuk memberikan kemenangan, keselamatan kepada seluruh manusia. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Apa yang terjadi dengan Petrus? Ternyata jalan ini tidak dipahami oleh Petrus. Visi dan rencana Allah itu tidak dimengerti oleh Petrus. Sebab bagi Petrus, Yesus itu mempunyai kuasa. Maka dengan kuasa yang ada pada Yesus, Yesus dapat mengalahkan orang-orang yang menangkapnya. Yesus dapat menyelamatkan dirinya dari kematian.
dari penderitaan yang akan dia terima dalam hidupnya. Itulah yang di dalam pikiran Petrus pada saat itu. Sebab Petrus berkeyakinan bahwa Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia, sama seperti kerajaan yang ada pada saat itu. Maka dari sini terlihat jelas perbedaan antara rencana Allah di dalam Yesus dengan rencana Petrus itu sendiri kepada Yesus. Lalu, apa kata Yesus kepada Petrus? Yesus berkata kepadanya dengan sebuah kalimat yang sangat tegas sekali. Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya, pemikiran seperti Petrus pada dasarnya adalah pemikiran dan rancangan seperti rancangan iblis. Iblis tidak menghendaki Yesus menggenapi rencana Allah untuk menderita mati sebagai tebusan bagi manusia yang berdosa. Sebaliknya, lebih menginginkan yang lain, seperti pemikiran manusia, seperti pemikiran Petrus yang berorientasi pada pemikirannya sendiri. Maka dari teks ini kita bisa belajar lebih dalam bahwa pemikiran yang berorientasi pada diri sendiri dan bukan pada Allah itu sama saja seperti pemikiran iblis. Egois, mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan kehendak dan rencana Allah. Maka berhati-hatilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena pada faktanya pemikiran seperti Petrus ini banyak kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Banyak di antara kita yang memaksa, mendesak agar Allah itu memenuhi segala jalan dan segala rencana kita. Kita marah, kita berbuat yang tidak baik, kita bersungut-sungut ketika Allah ternyata tidak menggenapi apa yang kita rencanakan. Padahal sesungguhnya yang benar adalah kitalah yang tunduk pada rencana dan kehendak Allah. Bukan Allah yang tunduk pada rencana dan kehendak kita. Tetapi manusialah yang tunduk kepada rencana dan kehendak Allah. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita itu tunduk pada rencana dan jalan Allah? Salah satu caranya adalah bahwa kita harus mengikuti Yesus dengan jalan menyangkal diri, memikul salib, dan secara konsisten mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti berkata tidak pada keinginan kita sendiri. Sebaliknya berkata ya kepada keinginan, kepada rancangan, dan kepada perkataan Tuhan. Berarti segala keinginan dan rancangan kita harus didasarkan kepada rancangan dan keinginan Tuhan. Sedangkan memikul salib berarti kita harus siap menderita mengikut Yesus. Siap menanggung resiko. Pengikut-pengikut Kristus adalah orang-orang yang kuat. Dia berani menanggung resiko. Dia berani menderita. Sebab dia percaya jalan mengikut Yesus adalah jalan yang paling indah dalam hidupnya. Inilah yang diajarkan Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya. Berarti Yesus mau orang yang mengikuti dia
adalah orang yang secara totalitas memberikan dirinya kepada Kristus. Maka Rasul Paulus mengartikan ini di dalam Galatia pasal 6. Dia berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Dari teks ini, Paulus memiliki dasar dan pondasi hidup yang jelas sekali. Bahwa pusat kehidupannya adalah Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, yang memerintah dalam tubuh ini. Tetapi Kristuslah yang berkuasa, yang memerintah hidupku. Itu sebabnya segala rancangan, segala keinginan, segala kehendakku, semuanya adalah kehendak Kristus. Dan itulah yang aku lakukan di dalam hidup. Maka sebagai orang yang percaya pada saat ini, itu jugalah prinsip kehidupan kita. Dengan sesungguh hati mengikut Yesus, memikul salib, menjadi murid yang setia kepada Tuhan. Murid Yesus adalah murid yang totalitas secara imannya mengikut Yesus. Tidak setengah hati, tidak setengah-setengah, tapi dia totalitas memberikan dirinya kepada Yesus. Maka beriman dengan totalitas berarti siap menanggung resiko, siap menderita, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi percayalah bahwa orang-orang yang kehilangan nyawanya karena Kristus dan karena Injil, dialah yang akan memiliki kehidupan yang sejati dari Kristus. Sebaliknya, orang yang tidak mengikut Yesus tidak akan pernah mendapatkan kehidupan itu. Walaupun dia memiliki banyak di dunia ini, tapi hartanya yang banyak itu tidak akan pernah bisa menggantikan nyawanya. Sebaliknya, orang-orang yang konsisten percaya dan ikut Yesus, dialah yang mendapatkan kehidupan yang disediakan Yesus baginya. Sebab itu, harus kita ingat di dalam firman ini. Orang yang malu bersaksi atas perkataan Yesus di dunia ini, Yesus juga akan malu mempersaksikan dia di hadapan Bapa. Maka jangan takut, jangan malu bersaksi di dalam Yesus. Sebaliknya, dengan iman yang teguh, kita bersaksi, kita ikut Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti keputusan yang teguh. Bukan keputusan setengah-setengah, tapi keputusan teguh, keputusan yang bulat. Siap menanggung resiko, siap menderita. Tetapi hanya melalui jalan inilah kita mendapatkan kemuliaan dan kemenangan. Sama seperti Yesus yang lebih dahulu menjalaninya. Dengan jalan inilah Yesus memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.